mumpung saya masih di puncak, jadi saya tadi sempat masuk lewat pintu gerbang dan saya ke Taman Bunga Nusantara. Di sini sebelumnya sudah dipastikan harus pakai masker dulu dan semuanya sudah dicek suhu tubuhnya. Jadi saya mau sharing tentang skill-skill apa saja sih yang sebaiknya dimiliki mumpung kita masih muda. Sambil kita lihat di dalam, saya sapa dulu di IMC, I'm Confident Personal Training Station bersama saya, Alan Budiman. Subscribe. Skill yang pertama adalah komunikasi yang baik. Jadi belajar komunikasi yang baik itu adalah salah satu aset yang harus kita miliki pertama kali, karena itu adalah langkah awal kita untuk menjajaki dunia-dunia yang sebenarnya sangat luas dan harus kita pahami supaya kita dapat menggapai cita-cita kita. Ingat, skill yang pertama adalah komunikasi yang baik. Nah, skill yang kedua, saya harus mendekat dulu karena suaranya lumayan gemuruh gitu ya. Skill yang kedua kalau menurut beliau adalah percaya diri. Nah, makanya saya punya channel YouTube namanya IMC, I'm Confident Personal Training Station. Itu adalah salah satu cara untuk kita meningkatkan kepercayaan diri. Karena selain komunikasi yang baik, percaya diri itu juga menjadi hal yang sangat vital ketika kita ingin mengembangkan diri kita dan menggapai impian yang kita inginkan. Kenapa? Karena percaya diri itu tidak hanya yang berbau penampilan dan juga tampil, namun percaya diri itu berdasarkan juga dengan bagaimana kita mengambil keputusan, bagaimana kita bergaul, bagaimana kita mencoba untuk memulai hal-hal yang baru. Maka dari itu kamu harus punya skill kepercayaan diri. Kalau saya lihat yang di sini ini kelihatan jadi keinget sama Imil ya. Tahu kan Imil sama Imau sama Cimeng itu kucing saya. Tadi kan sudah percaya diri, selanjutnya kita harus tidak malu-malu kucing. Karena skill yang ketiga yang harus kita kembangkan adalah public speaking. Kenapa public speaking? Karena public speaking itu adalah bagaimana caranya kita untuk melakukan komunikasi yang baik dengan satu yang lainnya. Karena kalau kamu bisa ngomong aja, tapi kamu tidak memiliki kepercayaan diri yang dapat meyakinkan orang lain, maka hal-hal yang ingin kamu gapai dan ingin kamu raih akan juga terhalang. Maka dari itu jangan malu-malu kucing, pelajari public speaking. Karena juga banyak sekali media-media untuk belajar ngomong itu. Jadi sekarang udah bisa nonton infotainment, nonton berita, nonton talk show. Itu salah satu media kita untuk dapat belajar public speaking. Terutama untuk teman-teman yang mahasiswa ataupun sedang sekolah, berdiskusi di kelas itu juga melatih public speaking. Ini muter-muter airnya, jadi tumbuhannya itu tumbuh dengan segar karena disirami dengan air-air yang sangat segar dan membuat dia menjadi lebih subur. Karena skill yang selanjutnya harus dipelajari mumpung masih muda adalah konsisten. Belajar konsisten itu belajar bagaimana kita untuk bersungguh-sungguh mempelajari hal-hal baru yang ingin kita kembangkan dan ingin kita kuasai. Kenapa begitu? Karena dengan bersungguh-sungguh dan berani untuk terus mencoba dan mengembangkan diri, itu adalah cikal bakal kamu akan menjadi sempurna dalam suatu bidang yang ingin kamu geluti. Maka dari itu konsistenlah. Sebagaimana kamu lihat di situ banyak air-air yang memercikan di bawah tumbuh-tumbuhan dan dia akan tumbuh dengan subur. Kalau kamu sudah belajar dengan baik, kemudian belajar komunikasi, kemudian belajar public speaking, dan juga kamu sudah konsisten, hal yang harus kamu latih selanjutnya adalah bersabar. Kenapa? Dengan bersabar, kebanyakan orang itu gagal dia bersabar dalam menunggu hasil yang ingin dia capai. Banyak orang berhenti di jalan karena pada saat dia belajar dan berlatih ternyata yang dia dapatkan tidak sesuai dengan ekspektasi. Padahal kegagalan-kegagalan dari setiap proses yang ingin dia raih dalam mencapai tujuannya adalah proses pembentukan dirinya dalam menjadi sempurna di bidang yang ingin dia geluti. Maka dari itu pelajaran bersabar itu adalah pelajaran yang sangat dasar juga yang harus dimiliki kita sebagai generasi muda. Setelah kita mempelajari hard skill, ini suaranya agak menggema karena kalau kita lihat, coba deh lihat ke atas. Jadi bentuknya tuh kayak kubah gitu ya. Jadi suara saya di sini agak sedikit menggema, tapi tidak masalah. Yang jelas yang harus kita pelajari selanjutnya adalah menjadi pemimpin. Kenapa? Menjadi pemimpin itu bukan hanya bagaimana menghimpun suatu organisasi, namun itu juga melatih diri kita untuk dapat menjadi jauh lebih maju dibandingkan orang-orang lain di sekitar kita.
Dan untuk menjadi pemimpin sebenarnya tidak harus melalui jalan yang cukup panjang, melalui seleksi yang cukup ketat. Namun kamu bisa memulainya dengan lingkungan yang paling kecil. Misalkan kamu bisa menjadi ketua kelas, ketua tingkat, wakil ketua tingkat. Dan setidaknya kamu bisa menjadi pemimpin di rumah kamu sendiri sebagai kakak dan saudara yang baik. Yang kamu harus lakukan selanjutnya adalah pantang menyerah. Segala ikhtiar yang kamu lakukan untuk mencapai cita-cita kamu, untuk mencapai keinginan yang kamu inginkan. Misalnya tadi kamu ingin sukses di bidang apa, kamu ingin memiliki keahlian di bidang apa. Yang harus kamu lakukan adalah berlatih dengan sabar, dan selanjutnya adalah pantang menyerah. Ingat, kalau kamu melihat di cerita-cerita orang sukses, di biografi-biografi orang sukses seperti Oprah Winfrey, kemudian Barack Obama, ataupun juga presiden-presiden yang sukses, para pengusaha-pengusaha yang oke, mereka memulai segala sesuatunya itu dari hal yang kecil, namun dilakukan dengan sungguh-sungguh dan pantang menyerah. Niscaya kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Networking adalah salah satu skill yang harus kamu latih dan kamu miliki. Kenapa? Networking yang baik adalah salah satu langkah yang pas juga untuk kamu membangun sebuah hubungan yang positif dengan orang-orang yang positif juga. Karena beberapa literatur yang saya baca ada istilahnya tuh ya, kamu itu adalah kamu tuh bisa dibentuk dengan siapa dan orang-orang seperti apa saja yang ada di sekitar kamu. Maka dari itu, kalau kamu pengen sukses dalam suatu bidang, dekatilah mereka-mereka dan cari tahu bagaimana cara mereka berkembang. Maka dari itu kamu harus membangun networking selagi masih muda dan sedini mungkin. Waduh, ini masih corona jadi kita harus rajin-rajin mencuci tangan ya. Yang harus kamu pelajarin selanjutnya adalah manajemen waktu atau time management. Karena banyak sekali orang di luar sana, mereka memiliki waktu-waktu dan memiliki jadwal-jadwal yang harus mereka atur supaya semuanya dapat berjalan dengan baik. Tidak banyak orang di luar sana ya, banyak sekali orang di luar sana, mereka memiliki kesuksesan yang luar biasa, namun mereka agak kesulitan dalam membagi waktu. Kita sebagai anak-anak muda harus pandai dalam mengatur waktu kita. Kapan kita harus fokus dalam suatu pelajaran yang ingin kita lakukan, kapan kita harus bertemu dengan orang yang kita cintai, kapan kita harus berolahraga, kapan kita harus menghibur diri kita, entah itu main game, entah itu kita ngumpul-ngumpul, noki-noki, bertukar pikiran, dan itu semua harus kita atur sebaik mungkin. Jadi manajemen waktu adalah isu yang sangat baik juga yang harus kita pelajari sedini mungkin. Lakukan itu ya. Keren banget, ini namanya Taman Bunga Nusantara yang ada di puncak. Turun sedikit apa nanti ya saya kasih tahu di deskripsi. Ini kalau saya lihat di sebelah kanan itu adalah bunga lavender, mudah-mudahan saya nggak salah. Dan masuk saya ke sharing session untuk yang poin yang terakhir. Jadi poin yang terakhir dari poin 1, 2, 3 dan ini sampai yang ke-10 yang disarankan untuk kita bentuk di poin yang terakhir adalah skill dalam bernegosiasi. Kenapa seperti itu? Ya, bernegosiasi itu salah satu trik ya, teman saya sih bilang dalam berpolitik ya. Jadi politik itu tidak hanya yang bersifat partai-partai, namun dalam kehidupan kita keseharian kita seperti apa. Jadi kita harus pandai dalam bernegosiasi dan berusaha untuk dapat belajar mengatur skala prioritas, belajar untuk dapat menimbang-nimbang yang mana yang bisa kita dahulukan, yang mana yang harus kita jadikan prioritas utama. Jadi itu adalah kombinasi yang pas ketika kamu sudah memahami apa yang disebut tadi manajemen waktu. Jadi belajarlah kamu dalam bernegosiasi. Salah satu triknya juga adalah dekati orang-orang yang ahli, dekati orang-orang yang pandai, sehingga kamu bisa memiliki komparasi yang pas dalam menimbang-nimbang yang mana sih yang baik, yang tidak baik, dan yang kurang baik untuk kamu lakukan agar kamu dapat mencapai apa yang kamu inginkan. Oke, luar biasa ini siang-siang panas, tapi udaranya sih masih adalah sejuk-sejuk sedikit karena ini masih di puncak. Demikianlah untuk IMC edisi kali ini, saya mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan komen. Saksikan terus IMC, I'm Confident Personal Branding Station bersama saya, Alan Budiman. Jangan lupa pakai masker. Ini saya lagi ngomong jadi saya nggak pakai masker. Tetap jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa. Subscribe.